Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Saya Listiorini SPD dari SMPN 1 Kramat Watu sebagai coach. Saya Saifuddin dari SMP Negeri 1 Atap Manca sebagai observer. Saya Lana Adminur dari SMK Negeri 1 Cinaka sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Listi. Waalaikumsalam Pak Said. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Listi kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Oke. Katanya hari ini akan ada kegiatan coaching ya Bu ya? Iya betul. Boleh nanti saya tanya sama beberapa pertanyaan. Boleh. Nanti saat melakukan kegiatan coaching, saya akan amati antara coach sama coaching, memastikan bahwa ada apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah itu sudah memberikan pertanyaan yang dibuat sesuai dengan kata kunci yang muncul pada saat coaching. Yang ketiga, atau mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Dan diingatkan kembali, jangan sampai lupa prinsip coaching ya. Seperti yaitu pertama yang kemitraan yang proses kreatif, yang kedua memaksimalkan potensi. Boleh saya tanya-tanya sebelum melakukan observasi? Yang pertama itu tentang rubrik ibu ya, bagaimana rubrik penilaian yang akan ibu lakukan pada saat coaching nanti? Rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti yaitu dengan menggunakan alur theta ya. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi sesuai dengan alur kita ya Bu ya? Iya. Oke, kira-kira kompetensi yang akan ibu kembangkan saat coaching nanti itu seperti apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti ya itu ada 3 yang pastinya, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berarti ada 3 kompetensi yang ibu akan kembangkan ya. Nah, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ibu akan kembangkan? Pertanyaan spesifik yang akan saya kembangkan diantaranya yaitu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti. Berarti ada 2 Bu ya, Iya. kompetensi yang akan ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator dari ketercapaian dalam pengembangan kompetensi pada saat coaching itu kira-kira indikatornya apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin si coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu bagaimana cara menyelesaikan serta bagaimana cara langkah-langkahnya, seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya, dan mohon izin nanti pada saat coaching saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu ya. Silakan Bapak. Bapak. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lana. Waalaikumsalam Bu Listiorini. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu. Ya dengar-dengar tadi katanya Pak Lana pengen ngobrol nih sama saya, ada apa ya? Iya nih Bu, saya ngobrol dengan Ibu di sore hari ini ingin menceritakan kondisi sekolah saya Bu. Oh gitu. Sepertinya kita hanya mempunyai sedikit waktu nih, kurang lebih 15-20 menit. Mari kita ngobrol. Apa sih yang mau diobrolin nih Pak?
Iya Bu, jadi kondisinya di sekolah saya itu Bu, rata-rata guru-gurunya mengajarnya monoton, hanya itu saja, metodenya hanya ceramah saja, tidak mengaplikasikan media yang dibutuhkan Bu, kayak misalkan PowerPoint, kemudian penggunaan aplikasi media belajar juga kurang. Jadi pembelajarannya hanya metode ceramah-ceramah saja, monoton, sehingga anak-anak juga cenderung bosan Ibu. Seperti itu Bu. Oh gitu ya, intinya guru-guru di sekolah Pak Lana itu tidak bervariatif ya? Iya betul Bu, jadi Iya. metode mengajarnya bercerita, ceramah, gitu-gitu aja Bu. Gitu. Nah, kira-kira dari percakapan kita pada sore hari ini tuh apa sih yang pengen kita dapatkan, Pak Lana dapatkan? Iya, yang ingin saya dapatkan adalah adanya perubahan dari cara mengajar Bapak Ibu guru Bu di sekolah. Mulai dari pemanfaatan media ajar, penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran kayak Kahoot, Quizzes dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi kira-kira apa yang pengen Pak Lana rubah dari guru-guru rekan-rekan Pak Lana itu? Ada perubahan apa gitu? Iya. Jadi saya pengen cara mengajar Bapak Ibu guru itu lebih baik lagi Bu ke depannya. Seperti penggunaan metode belajar, kemudian pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah, kemudian juga pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di internet Bu sebagai media aja, seperti itu Bu. Gitu, oke. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model, dan media. Iya, betul. Itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita beri label antara 1 sampai 10, kira-kira nih kondisi di sekolah Bapak itu ada di nomor berapa? Kondisi di sekolah saya paling tidak ya ada di level 5 lah Bu, karena sebagian besar masih mengajarnya masih gitu-gitu aja tanpa memanfaatkan fasilitas atau metode belajar yang lain, hanya metode ceramah, dan juga penggunaan aplikasi masih belum dilakukan gitu. Jadi ya saya anggap masih ada di level 5. Oke, jadi masih ada di level 5. Iya, Nah, betul. kira-kira berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di dalam sekolah Bapak? Ya kalau misalkan kondisi sekarang 5, saya ingin setelah pembicaraan sore hari ini bisa naik ya paling tidak ke angka 7 lah Bu, naik 2 poin, dengan harapan ya sudah mulai ada perubahan dari cara mengajar guru yang tadinya masih model ceramah, mungkin metodenya yang lain lebih variatif, kemudian pemanfaatan media ajar yang lain juga, dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran gitu. Oke, jadi dari level 5 pengen berubah menjadi level 7. Iya, Nah, betul. untuk merubah kan kita perlu usaha. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan? Kemungkinan kalau saya lihat sepertinya guru-guru di sekolah saya ini butuh pendampingan ya, atau mentoring. Jadi pendampingan atau mentoring ini sifatnya face to face, kemudian juga satu persatu, jadi biar lebih terarah gitu. Oke ya, salah satunya tadi metode mentoring ya Pak ya. Iya betul. Nah, Betul. untuk merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, nah kira-kira selain itu apakah ada strategi lain mungkin yang akan Pak Lana terapkan agar teman-teman di sekolah Pak Lana itu terjadi perubahan? Ya selain mentoring mungkin yang saya lakukan adalah saya ingin mengadakan workshop pemanfaatan media belajar yang nantinya isinya adalah bagaimana guru-guru dilatih untuk menggunakan media ajar seperti Kahoot, Quizzes, sehingga nanti bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran itu. Tadi Pak Lana sudah pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingan dan pelatihan workshop. Nah, kira-kira apa nih Pak Lana untuk saat ini yang lebih nyaman, yang bisa cepat terrealisasikan? Kira-kira yang mana? Di antara dua itu, workshop dan mentoring atau pendampingan, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan
melakukan mentoring atau pendampingan. Karena satu sisi tidak harus semua guru dikumpulkan. Kalau workshop kan harus mengumpulkan semua guru ya. Iya. Kalau mentoring kan tidak gitu. Hanya saja saya perlu beberapa bantuan dari guru lain gitu. Oke, jadi pengen mendahulukan mentoring dulu ya. Nah, kira-kira untuk kegiatan mentoring ini apa ada perlu support atau memerlukan bantuan? Kira-kira dari siapa ini? Ya, saya pertama akan melakukan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari situ saya akan meminta rekan-rekan guru yang ya kemampuan IT-nya di atas rata-rata lah untuk memberikan pendampingan ke Bapak Ibu guru supaya nantinya akan tercipta guru-guru yang punya kompetensi menggunakan aplikasi seperti itu. Kira-kira kapan itu bisa direalisasikan, Pak? Dalam minggu-minggu ini bisa, Bu. Jadi apa namanya, karena ini sifatnya kan mentoring ya, apa namanya, pendampingan, kita bisa lakukan segera mungkin minggu ini soalnya bisa saya aplikasikan. Oke, Pak Lana. Kira-kira nih Pak Lana nih, dari percakapan kita hari ini apa sih yang kita dapatkan? Ya, saya mendapatkan solusi atas permasalahan di sekolah saya yang tadinya guru-guru hanya monoton cara mengajarnya. Lalu hasil diskusi kita 15 menit ini, saya dapat solusi bahwa cara merubah mengajar guru yaitu dengan cara mentoring dan juga workshop, dan dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan mentoring atau pendampingan bagi Bapak Ibu guru yang cara mengajarnya masih kurang gitu. Alhamdulillah ya Pak Lana ya, sudah ada gambaran nih bagaimana cara menciptakan adanya perubahan di pembelajaran di sekolah Bapak. Nah, oke, saya tunggu nih kabar baik dari Pak Lana untuk melakukan mentoring, untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bapak. Nah, setelah itu mungkin percakapan ini kita cukupkan sekian aja ya Pak ya. Iya, Ibu. Semoga rencana-rencana dari Pak Lana ini untuk kolaborasi. Alhamdulillah ya Pak Lana ya, Pak Lana udah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan di sekolah Bapak. Oke, saya tunggu kabar berikutnya ya. Mungkin percakapan pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan rencana Pak Lana bisa berjalan dengan sukses. Amin. Ya. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Sama-sama Pak Lana, mungkin kita lain kali kalau ada yang ingin diceritakan silahkan hubungi saya, nggak apa-apa Pak. Baik Ibu. Semoga kita bisa ngobrol lain di kesempatan lain ya Pak. Baik Ibu, saya akan coba WA ke Ibu apabila ada hal yang perlu kita coaching lagi. Oke Pak Lana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Isti, gimana tadi kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah lancar Pak. Ada yang perlu saya sampaikan tadi melihat dari kegiatan coaching Ibu Isti dengan Bapak Lana. Sebelum saya tutup ya, saya ada beberapa pertanyaan yang Ibu silakan dijawab ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator tadi? Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan dengan alur TERTA ya. Yang pertama menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus kemudian merencanakan aksi ya, merencanakan aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach agar dia menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Listi, menurut saya tadi sudah berjalan dengan baik dari proses coachingnya. Tadi Bu Listi sudah melakukan coaching dengan baik,
ya proses alur tirtanya sudah berjalan dengan baik, sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Lana tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, dan Pak Lana mendapatkan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi ya sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu dengan membangun kemitraan dan prinsip kreatif dan dengan proses yang baik juga. Pertanyaan terakhir Bu Listi ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Listi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Makasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lagi, memahami alur tirta ini, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching ke depan yang lebih baik lagi. Oke, yaitu Bu Listi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan dengan lebih baik lagi, tentu saja. Ya, terima kasih atas waktunya sudah memberikan coaching dengan baik, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan observer dan melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Bu Listi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikian penampilan dari kami tentang demonstrasi kontekstual pada praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai observer, coach, dan coachee. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.